Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Para jemaah Masjid Syekh Musa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini di malam Senin ya. Alhamdulillah. Oh, Selasa. Pak Takmir nggih mawon. Di malam Selasa ini kita bisa melanjutkan kegiatan ibadah kita, rutinitas kita yang insya Allah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Namun sebelumnya saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, pripun kabare Bapak Ibu sedanten? Sehat napa sehat? Sehat, alhamdulillah. Berapa orang yang puasa hari ini? Coba angkat tangan. Yang puasa berapa orang? Bapak-bapak 2 orang, Masya Allah. 3 orang, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, ibu-ibu juga banyak yang puasa. Kita doakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal puasa panjenengan semua, amin amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan kemarin kita sudah membahas tentang niat dalam wudhu. Apakah wudhu itu memerlukan niat? Maka di permasalahan itu kemarin kita sudah menjelaskan ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya wudhu itu harus ada niat. Tanpa ada niat maka tidak sah wudhunya. Kemudian pendapat yang kedua, wudhu itu termasuk tatahur atau pembersih, sehingga tidak memerlukan niat. Maka niat dalam wudhu menurut pendapat ulama yang kedua yaitu tidak wajib. Artinya ketika anggota wudhu itu sudah terbasahi maka sudah dianggap bersuci. Namun yang rajih dari pendapat itu sudah kita jelaskan juga di pertemuan kemarin, yaitu pendapat yang pertama, yaitu yang mengatakan wudhu atau niat itu termasuk dari syarat wudhu. Saged dipahami nggih? Caranipun kula bawaaken gampil dipun tapi napa ruwet? Gampil napa ruwet? Saestu niki. Lek ruwet mengke dipun padosaken metode sing langkung gampil ya. Ibu-ibu pripun? Ruwet napa gampil, Bu? Saestu. Mengke Masya Allah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terus ya berusaha untuk mengimprovisasi. Bahasa ngendi ya improvisasi. Saya berusaha untuk terus memperbaiki cara saya untuk menyampaikan supaya ilmu yang ada di diri saya ini bisa tersalurkan ke jamaah ya. Apa gunanya saya memiliki ilmu satu gunung tapi yang bisa tersampaikan itu cuma satu debu ya.
Makanya kalau misalkan belum jelas, bilang belum jelas, saya ulangi. Tidak apa-apa, satu masalah kita ulangi berkali-kali, ya, 2 kali, 3 kali kita ulangi, tidak masalah. Yang penting masalah itu menjadi jelas kepada para jamaah. Dan para jamaah yang dimatikan Subhanahu wa ta'ala, kenapa hari ini saya enggak membawa kitab? Karena saya sudah membuat ringkasan di HP kecil saya yang agak jadul ini, ya. Saya sudah membuat ringkasan dan saya sudah buat menjadi tabel. Bapak Ibu bisa melihat ini? Tidak. Buatan ketawis, ya. Ibu-ibu kelihatan, Bu? Kelihatan, Bu? Putih dong. Sing putih ustadznya apa kelambine? Ini sudah saya buat jadwal atau tabel supaya Bapak Ibu lebih mudah untuk menyerap. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak bisa melihat kalau cuma di HP. Maka solusinya kita memerlukan proyektor. Bapak Ibu ada yang di rumah punya proyektor? Ada yang di sini guru? Pak, kalau Pak Katman ini mantan guru zaman dulu, jadi saya yakin nggak punya proyektor. Ibu-ibu atau bapak ada yang punya proyektor di sini? Sinten? Mas Bagit punya? Bisa dipakai? Setiap malam Senin, malam Selasa? Insya Allah bisa, ya. Jadi insya Allah mulai pertemuan pekan depan kita akan pakai layar di sini. Wah. Ibu-ibu setuju betul? Ibu-ibu setuju betul? Setuju, ya. Sudah tanggapi ibu-ibu setuju, Pak, ya. Ya udah sekarang bapak-bapak, ya. Bapak-bapak kalau misalkan pekan depan kita pakai proyektor setuju? Nah itu baru betul, ya. Masya Allah, ya. Karena saya ingin, ya, materi yang saya sampaikan ini memang agak rumit, ya. Berbeda ketika kita membahas fikih dari satu mazhab saja. Kita cukup menyampaikan judul, kemudian dalil, kemudian satu qaul dari madhab itu, dan itu sangat mudah untuk didengarkan. Namun jangan lupa tema kajian kita setiap malam Selasa itu apa? Perbandingan madhab. Makanya di situ akan banyak qaul, pasti itu, ya, pasti itu. Pendapat pertama mengatakan seperti ini, dalilnya ini. Pendapat kedua mengatakan seperti ini, dalilnya ini. Pendapat ketiga mengatakan seperti ini, dalilnya ini, seperti itu, ya. Makanya kita perlu alat bantu, ya. Makanya kita perlu apa? Alat bantu. Maka saya harapkan untuk pertemuan ke depan kita pakai proyektor, ya, supaya jamaah bisa menyerap walaupun enggak 100%, ya. Ya mendekati 100% lah. 95% atau 90% itu sudah sangat bagus, ya. Itu sudah sangat bagus, ya. Kemudian kemarin juga ada keluhan, Ustadz, kenapa sebagian besar jamaah duduknya di luar? Katanya suara di luar itu lebih jelas daripada di dalam. Betul sambutan? Betul. Ibu-ibu lebih senang di luar atau di dalam kalau kajian? Kalau suaranya bagus? Di dalam lah. Di luar. Maka ini menjadi problem bagi takmir masjid, ya. Kok bisa suaranya itu menggema, ya? Gara-gara karpetnya nggak ada. Kalau ada karpet nggak bergema. Terus kapan Pak Katman karpetnya aja dipasang? Coronanya pun buatan wonten nggih. Ngoten nggih, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa hadir, ya, di pertemuan malam hari ini. Kemarin Pak Karim juga bilang kalau agak jauh yang di dalam jelas, Ustaz. Kalau seperti ini gimana? Yang dalam jelas? Kalau seperti ini jelas nggak, ibu-ibu? Tidak. Malah nggak dengar, ya.
Kalau seperti ini jelas? Ya. Yaudah, dinikmati aja apa adanya. Ya, udah dinikmati aja apa adanya ya. Baik. Bapak Ibu yang dimati masuk Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Hukmu ghuslul yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu'. Hukum membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana saat wudhu. Ini cuma berlaku kalau misalkan kita wudhunya bukan di keran atau bukan di padasan, ya. Kalau misalkan kita wudhu di keran, ini tidak berlaku karena air yang mengalir itu pasti jatuh. Tapi sekarang permasalahannya yaitu bagaimana ketika kita wudhu di bejana atau wudhu di ember. Pernah buatan Pak, Ibu, wudhu teng ember? Boleh, ya. Maka kalau misalkan kita mau wudhu di ember, itu mau nggak mau, pertama kali yang harus kita masukkan apa? Tangan. Sekarang permasalahannya, apa hukum membasuh tangan sebelum dimasukkan ke ember? Nah, ya nek tangannya resik, lek tangannya bermangan lodo, belum teh. Nah, gimana kalau seperti itu? Atau mungkin secara kasat mata tangan kita bersih, namun kita nggak tahu di tangan kita itu habis megang apa. Baru sambutan, maka sekarang kita akan membahas apa hukum masukkan tangan ke dalam bejana sebelum wudhu. Baik. Ittafaqu ala anna ghuslul yadi qabla al-wudu'i sunnah. Para ulama mereka bersepakat. Jadi dalam fikih perbandingan madhab itu ada ittifaqul ulama dan ada juga ikhtilaful ulama. Apa itu ittifaqul ulama para jamaah sekalian? Semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat berarti pendapat itu pasti benar. Namun di setiap ittifaq itu nanti pasti ada cabang permasalahan yang di situ para ulama berbeda pendapat. Ittafaqu ala anna ghuslul yadi qabla al-wudu'i sunnah. Para ulama sepakat bahwasannya hukum membasuh tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana atau ember itu hukumnya sunnah. Saya dipahami nih, ya. Saya lanjutkan. Wattafaqu ala wujubi ghuslil yadi idza tayaqqana min najasatiha qabla idkhaliha fil ina. Namun ketika Anda yakin di tangan Anda itu ada najis atau ada kotoran, misalnya jenengan ndak sengaja di depan atau ya di apa itu, kalau motor itu apa ini namanya, stang ya, ternyata di stang motor jenengan itu ada ludah anjing. Wah, misalkan ada anjing lewat, tiba-tiba mangkrik teng motore jenengan, ujuk-ujuk anjing mau dilat stangnya jenengan ngertos eta mriku wonten air liur anjing. Karena jenengan buru-buru terpaksa jenengan langsung cekal, kemudian digas, breng.
Menawi jenengan yakin tangan Anda ini ada najis, maka para ulama mengatakan wajib untuk dibersihkan. Kalau misalkan tidak ada najis, tadi ulama mengatakan sepakat bahwasannya hukumnya sunnah. Sakit dipahami niki? Lek alon-alon kata niki gampil membuatan Bapak Ibu. Gampil ya. Saya nggak suka jadi ustadz yang ekstrim ya. Ketika menyampaikan materi kita muluk-muluk tapi jamaah belas ora paham ya. Saya pengennya jadi ustadz yang santai, tapi setiap materi yang disampaikan itu bisa mengena ke jamaah dan jamaah bisa paham. Maka sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lain, saya akan selalu tanya ke jamaah, pun paham napa dereng? Menawi jenengan dereng paham, empun sungkan-sungkan angkat tangan. Karena orang yang terhalang dari ilmu itu ada dua para jamaah. Saya jelaskan ini ya. Orang yang terhalang dari ilmu itu ada dua. Yang pertama yaitu al-mustakbir, yang kedua yaitu al-mustahyi. Menawi jenengan termasuk salah satu di antara dua ini, atau malah dua-duanya, ndak mungkin ilmu saking pengajian punika saged mlebet. Apa itu Ustadz yang pertama? Apa itu al-mustakbir? Yaitu orang yang sombong. Jenengan datang ke pengajian dari awal sudah merasa pinter ya. Ustadz iki opo? Teko gur numpak pickup ya. Aku lho rene napa marang masjid numpak Pajero. Opo Ustadz? Nah, menawi jenengan sampun gak ada pemahaman sing ngoten niku, maka tidak mungkin ilmu itu akan sampai. Atau misalnya mungkin di antara jamaah ada yang pendidikannya lebih tinggi daripada saya ya. Ada yang sudah doktor mungkin, atau ada yang sudah profesor. Halah Ustadz saya lulusannya SC wis kaya ngono. Nah, yang seperti itu ilmu tidak akan pernah masuk ya. Maka ketika jenengan duduk di majelis ilmu, apapun pangkat jabatan Anda, apapun tinggi pendidikan Anda, letakkan sementara. Duduk bersama-sama, kita merendahkan diri supaya ilmu itu bisa sampai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-mustahyi, yaitu orang yang malu. Malu para jamaah sekalian, terkadang ini bagus. Lek wong ora duwe isin iki ya ya. Tapi menawi isinnya atau malunya ini terlampau batas, maka ini juga tidak bagus ya. Misalnya jenengan dereng paham kepada suatu masalah yang sedang dibahas oleh ustadz, maka jangan malu-malu untuk angkat tangan. Ustadz, ngapunten, kula tasik dereng paham. Ndak mungkin ustadz nyalahin jenengan. Koyok goblok men ta urung paham-paham. Tidak mungkin Ustadz mengatakan seperti itu. Pasti ya, yaudah kita ulangi lagi kalau gitu ya. Karena dalam kaidah pendidikan para jamaah sekalian, tidak ada murid yang bodoh. Harus dipahami ini ya. Tidak ada murid yang bodoh. Tidak ada jamaah pengajian yang bodoh. Yang ada itu adalah ustadz yang bodoh, yang tidak bisa membawakan metode yang tepat untuk para jamaahnya. Karena harus dipahami, yang datang ke pengajian itu tidak semuanya sarjana, leres mboten? Tidak semuanya magister, ya. Bahkan mungkin dulu ada yang belum lulus SD, atau belum lulus SMP, atau belum lulus SMA, dan juga pekerjaan jamaah itu macam
Macam-macam. Ada yang tani, terus ngoten. Ada yang berdagang di pasar, ya. Ada yang guru, ya. Ada yang PNS lain, ada yang TNI, ada yang Polri atau yang lain-lain. Ustadz harus bisa memahami itu. Dan harus bisa membawakan materi tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, maka kasihan orang-orang yang berada di bawah tidak paham. Kalau terlalu rendah, nanti akan banyak orang yang meremehkan seperti itu. Makanya saya berusaha untuk menjadi ustadz pertengahan, ya. Cara membawakannya, bahasanya juga tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kalau yang saya hadapi semua mahasiswa Madinah, wah, ini juga beda cara membawakannya, ya. Kalau misalkan yang saya hadapi itu orang-orang di pedesaan, itu juga beda cara membawakannya. Sekarang saya punya jadwal kajian setiap Ahad malam Senin itu di Bendungan, Pak. Bendungan Depok. Yang jalannya itu gini, ya. Saya katakan ke jamaah saya siap untuk datang. Tapi mohon maaf, saya tidak berani berangkat sendirian. Mungkin berangkatnya saya bisa, tapi mungkin pulangnya nanti langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, karena memang jalannya di sana sangat ekstrim dan jalannya itu rusak parah, Pak, ya. Dan melalui jenengan gak ada relasi dan bupati, sesekali suruh jalan-jalan ke sana, ya, karena jalannya itu hancur, ya. Kasihan orang-orang yang tinggal di sana, ya. Kita kembali lagi ke materi. Napa wau? Ya, memasukkan tangan ke bejana, ya. Wakhtalafu fi hukmi ghuslil yadi qabla idkhaliha fil ina'il wudu wa it lam yatayaqqan najasatuha. Sekarang para jamaah sekalian, kalau misalnya tangan jenengan, ibu-ibu, tangan siapa, Bu? Tangan sinten, Bu? Tangan jenengan, ya. Ketika tangan jenengan, ya, niku jenengan ragu apakah tangan ini dalam kondisi suci atau tidak, maka apa hukumnya membasuh terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke bejana. Itu masalahnya sekarang. Dan masalah ini para jamaah sekalian akan ada 4 pendapat di kalangan para ulama, ya. Yang punya buku silakan ditulis, ya. Di sini ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Ketika kita ragu tangan kita itu suci atau tidak. Ibu-ibu penjelas permasalahan pun apa? Ketika kita ragu tangan kita itu suci atau tidak, apa hukumnya membasuh tangan kita di luar bejana sebelum kita memasukkannya ke bejana atau ember? Saged dipahami niki? Saged, ya. Percuma saya lanjut kalau misalkan tidak paham permasalahan. Pendapat yang pertama para jamaah sekalian, mencuci tangan kita ketika kita ragu tangan kita bersih atau tidak, itu hukumnya sunnah secara mutlak. Intayaqqanat taharah, ketika kita yakin tangan kita itu dalam kondisi suci. Ketika kita yakin tangan kita dalam kondisi suci. Dan ini adalah pendapat yang masyhur,
dari Imam Malik. Pendapat yang populer dari madhab Maliki, dan juga pendapat dari madhab Syafi'i. Jadi pendapat yang pertama apa Bapak Ibu? Hukumnya sunnah secara mutlak. Siapa yang mengatakan sunnah secara mutlak? Yaitu sebagian besar madhab Maliki dan sebagian besar madhab Syafi'i. Dalilnya pun apa Pak Ustadz? Dalilnya adalah qauluhu falyattasil yadahu, yaitu sabda Rasulullah SAW, maka hendaknya dia mencuci tangannya. Sabda Rasulullah SAW, hendaknya dia mencuci tangannya itu, maka oleh madhab Maliki yang masyhur atau mayoritas dan madhab Syafi'i itu dianggap sunnah. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza kuntum ila sholati faghsilu." Ketika kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu, maka cucilah. Ya. Maka dari pendapat ini bisa diambil kesimpulan, dalam madhab Syafi'i dan mayoritas madhab Maliki, mencuci tangan sebelum dimasukkan ke dalam ember itu hukumnya sunnah. Itu kaul yang pertama. Kaul itu pendapat Pak, ya. Nanti kalau misalkan saya mengatakan kaul dan tidak saya terjemahkan, maka kaul itu artinya pun apa? Pendapat. Nah. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu mustahab. Mustahab itu sama dengan sunnah. Lisyak, ketika kita ragu tangan kita itu dalam kondisi suci atau tidak. Yang pertama tadi hukumnya sunnah, pendapat pertama, ketika kita yakin tangan kita dalam kondisi suci. Pendapat yang kedua, yaitu ketika kita ragu tangan kita itu suci atau tidak, maka di situ hukumnya sunnah untuk dibersihkan. Ketika ragu, ya. Yang pertama ketika yakin, yang kedua ketika ragu. Siapa yang mengatakan ini Ustaz? Yang mengatakan yaitu sebagian madhab Maliki. Kalau yang pertama tadi jumhur Malikiyah atau mayoritas Maliki. Sedangkan yang kedua ini adalah sebagian madhab Maliki. Alasannya apa Ustaz? Alasannya yaitu qauluhu falyaghtasil yadahu hamlul amri minadh dhahiril wujub ilal mustahab li mu'aradati dhahir. Yaitu alasannya falyaghsil yadahu, maka hendaknya dia mencuci tangannya itu, artinya tidak mungkin tangan itu dicuci kalau misalkan tangan itu bersih. Ngapain dicuci? Langsung dimasukkan saja ke bejana. Maka sebagian pendapat dari madhab Maliki itu mengatakan sunnahnya itu cuma ketika tangannya itu ragu bersih atau kotor, gitu. Ketika jenengan yakin masih bersih, maka langsung masukkan ke bejana. Kemudian madhab yang ketiga mengatakan wajib alal muntabih minan naum al-lail wan nahar. Pendapat yang ketiga para jamaah sekalian, hukumnya wajib untuk dibasuh sebelum dimasukkan ke dalam bejana ketika orang tersebut baru bangun dari tidur. Napa yang ketiga? Hukumnya wajib untuk dicuci di luar bejana. Dicuci di luar bejana ketika orang itu baru bangun tidur. Nanti kita sebutkan alasannya kenapa harus dicuci. Ini tidak pandang bulu ya,
bangun tidurnya itu dia masih dalam kondisi jomblo atau sudah menikah? Ya, wis kabeh ya, baik jenengan jomblo ya maupun jenengan sudah menikah, maka include di sini hukumnya wajib untuk dibasuh, baik tidurnya itu siang hari maupun tidurnya itu malam hari. Dan ini adalah pendapat dari Abu Dawud dan ashabahu, madhab Abu Dawud. Jadi ada madhab yang dinamakan madhab Abu Dawud. Ya, dulu di pertemuan pertama sudah kita jelaskan yang masyhur itu ada 4 di Indonesia, laras buatan laras. Tapi tidak menutup kemungkinan ada madhab yang lain. Ngerti nggih? Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadri aina batat yadahu. Kenapa kok harus dicuci para jamaah sekalian? Karena Rasulullah SAW bersabda, li'annahu la yadri aina batat yadahu. Karena orang yang tidur itu tidak mengetahui di mana tangannya bermalam ketika dia tidur. Saya ulang sekali lagi ya, karena orang yang tidur itu tidak sadar dia meletakkan tangannya di mana. Ya, kalau jenengan tidurnya seperti putri apa? Putri salju ya. Lah jenengan tidurnya seperti kuli bangunan pripun? Nah, ya. Atau tidurnya jenengan seperti napa? Napa, Bu? Atau tidurnya jenengan seperti napa, Bu? Nah, tolane ora mekakat ya. Jadi orang yang tidur itu kan tidak sadar tangannya diletakkan di mana. Terus mboten? Jenengan menawi tidur, jenengan saged ngontrol tanganipun jenengan Bapak Ibu. Pokoknya tangan saya itu sudah saya kunci di atas perut atau di atas dada. Wah, saged mboten jenengan? Mboten ya. Wis polane ra genah ya, kesana kemari ya. Maka kata Imam Abu Dawud, ketika jenengan habis bangun tidur, hukumnya itu wajib untuk dibasuh. Paham nih? Paham. Itu pendapat yang ketiga. Kemudian yang pendapat yang keempat, ini merupakan madhab dari Imam Ahmad bin Hambal ya. Kalau disebutkan Imam Ahmad itu artinya Ahmad bin Hambal, madhab Hambali ya. Wajib 'alal muntabih minan naum al-lail faqat. Yang wajib dibasuh itu cuma orang yang baru bangun dari tidur malam tok. Yang wajib dibasuh ini kenapa? Orang yang baru bangun dari tidur malam. Kalau tidur siang atau kotor sedikit nggak apa-apa, yang penting bukan najis. Yang penting bukan najis. Maka ketika jenengan tidur di siang hari, kemudian biasanya orang yang tidur siang itu sebentar napa dangu Bapak Ibu? Sebentar ya. Kecuali Pak Katman mungkin ya. Saya datang jam 10, beliau masih tidur. Saya tunggu sampai jam 11 masih tidur juga di sini ya. Kecapean mungkin ya. Tapi capeknya Pak Katman berpahala insya Allah ya. Karena tenaganya diwakafkan untuk bangun rumah tahfidz ya. Masya Allah, luar biasa. Maka itu para jamaah sekalian, ada 4 qaul, ada 4 perkataan atau 4 pendapat dalam permasalahan apakah tangan itu harus dicuci sebelum dimasukkan ke bejana atau ember sebelum wudu atau tidak. Permasalahan ini cuma berlaku ketika yang kita gunakan wudu itu adalah air yang menggenang di ember. Tapi kalau misalkan air yang kita gunakan itu di bejana, maka ini bukan tidak berguna ya Pak. Permasalahan ini tidak dipakai gitu ya. Permasalahan ini tidak digunakan gitu ya. Tapi yang namanya ilmu itu tetap berguna.
Saged dipun pahami Bapak Ibu permasalahan ini? Saged dipahami nang mboten? Ibu-ibu paham? Insyaallah. Nggih, monggo. Untuk yang kalau ketiga tadi, Nggih. Semua jenis tidur intinya gitu. Kalau tidurnya sambil duduk gimana? Nah, bagus pertanyaannya. Itu tadi kan tidur malam atau tidur siang, nggak pandang bulu Ustaz. Ya. Gimana kalau misalkan tidurnya duduk? Sekarang pertanyaannya, orang yang tidur dalam kondisi duduk itu membatalkan wudhu atau tidak? Nah, ini nanti juga akan ada pembahasannya. Namun saya akan memberikan pengantar, ya, supaya ya untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Orang yang tidur dengan duduk itu para ulama membagi. Apakah duduknya itu bersandar atau duduknya tidak bersandar seperti ini? Kalau duduknya bersandar, para ulama mengatakan batal wudhunya. Kenapa? Biasanya orang yang duduk dengan bersandar itu tidurnya pasti pules, lek ngentut buatan kroso. Ya. Makanya jenengan yang Jumatan sering sandar, hati-hati ya. Jangan-jangan sudah keluar tapi tidak terasa ya. Yang Jumatan bersandar, hati-hati ya. Karena saya lihat ketika saya khutbah ya itu orang-orang yang biasa cari pojokan ya, itu biasanya tidur. Ketika dia buang angin ya, mungkin dia tidak merasa. Neng biasanya sing lungguh neng sampingnya niku mam. Masya Allah ya. Itu ketika tidurnya bersandar. Tapi kalau misalkan tidurnya dia itu tidak bersandar ya, maka itu tidak membatalkan wudhu seperti itu ya. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah tidur yang berbaring atau terlentang. Saged dipahami ya? Saged, alhamdulillah ya. Masya Allah ya, ternyata satu permasalahan satu jam, satu pertemuan ya. Itu karena kita membahas secara dengan santai ya, karena kita tidak terburu-buru ya. Kalau saya di kuliah ya, itu dosen tidak pandang bulu ya. Anda paham atau tidak, yang penting saya sudah menyampaikan ya. Yang penting nanti waktu ujian bisa mengerjakan gitu ya. Jadi kita murojaahnya atau menelaahnya kembali di kamar ya, itu setengah mati ya, setengah mati. Kalau di kampus itu tidak cuma untuk menelaah, tapi kita harus menghafalkan ya. Maka kitab ini itu saya sudah pernah ujikan di setiap semester ya. Jadi kemungkinan saya nggak paham itu sangat kecil ya. Karena ini sudah saya hafalkan dan sudah diujikan oleh para dokter-dokter ya. Para dosen-dosen saya sudah menguji saya kitab ini. Terus kitab ini sudah pernah saya apal ngelontok lah istilahnya ngoten nah. Maka kalau misalkan ada ini juga rahasia, kenapa sebagian ustadz itu kalau misalkan menjawab pertanyaan bisa menyebutkan banyak madhab. Nah, salah satunya yaitu dengan belajar kitab ini, kitab Nawawi Bidayatul Mujtahid. Maka kalau misalkan jenengan nanti pengen seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Dayat yang ketika menjawab satu pertanyaan, madhab ini seperti ini, alasannya ini, madhab ini seperti ini, alasannya ini, madhab ini seperti ini, maka belajar seperti ini jenengan insya Allah OTW seperti Ustaz Abdul Somad. Wah, jasa buatan, jas ya. Makanya ampun keset menghadiri pengajian malam Selasa ya, malam Selasa ya. Karena pengajian seperti ini ya, walaupun waktunya lama, maka insya Allah ilmu yang jangan dapatkan itu juga banyak. Maka kadang-kadang kenapa sebagian orang mungkin bertanya, Ustadz kalau ditanya kok bisa menjelaskan semua madhab? Ya, karena saya menghafalkan semuanya ya. Dari madhab Hambali seperti apa, dari madhab Maliki seperti apa, dari madhab Syafi'i seperti apa. Makanya saya ketika ditanya seperti tadi ya, itu saya bisa menjelaskan beberapa madhab seperti itu. Maka belajar kitab Bidayatul Mujtahid ini pelajaran yang langka Bapak Ibu ya. Ini pelajaran yang langka. Maka sangat disayangkan kalau misalkan ada orang yang tahu pengajian ini kemudian tidak mau hadir ya. Maka kalau misalkan jenengan tidak mau hadir,
maka kapan OTW seperti Ustaz Adi Hidayat? Maka alhamdulillah ya, jenengan yang sudah mau hadir di pertemuan ini, kita doakan ya semoga antum semua memiliki keberkahan ilmu, amin ya, karena Anda tidak hanya belajar satu madhab tapi belajar semua madhab. Baik, mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Karena waktunya cuma sedikit ya, antara maghrib dan isya. Mau tanya? Nggih, monggo. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus Bapak Ibu. Kita sementara wudhu, kemudian di tengah-tengah wudhu kita kentut atau atau berak atau yang lain, mohon maaf ya. Apakah kita harus mengulang wudhu kita dari awal, atau kita cukup melanjutkan wudhu kita? Sekarang saya tanya kepada jenengan, ketika Anda sudah selesai wudhu, kemudian Anda kentut, apakah Anda mengulang dari awal wudhu Anda atau tidak? Kemudian sekarang saya tanya, ketika Anda wudhu, kemudian Anda hanya membasuh tangan dan muka, apakah wudhu Anda sah? Tidak sah. Hanya ya, ketika Anda wudhu, kemudian hanya membasuh muka dan kedua tangan, maka wudhunya sah atau tidak? Tidak. Maka logikanya, kalau misalkan wudhu yang sempurna saja, kita harus mengulang wudhu dari awal. Orang yang sudah selesai wudhu, sudah sampai kaki, mau keluar tempat wudhu, tiba-tiba orang tersebut wajib untuk mengulang wudhunya. Apalagi orang yang belum selesai wudhunya, mimbabil aula ya, maka dia lebih utama untuk mengulang wudhunya. Orang yang sudah selesai saja dia harus mengulang wudhu, apalagi orang yang belum selesai. Sakit paham ini nggih? Alhamdulillah. Baik, kita alhamdulillah ya, hari ini sudah ada peningkatan ya. Cara membawakan saya sudah agak terarah, dan sudah agak terbagi-bagi, dan pekan depan itu akan lebih terarah lagi karena kita akan tampilkan di proyektor ya. Kalau laptop itu, semua laptop bisa disalurkan ke itu atau cuma laptop tertentu? Kadang-kadang kabelnya itu nggak sama. Aduh, itu saya nggak tahu itu. Yaudah, pekan depan saya akan bawa laptop ya. Walaupun laptop saya bukan laptop yang mahal ya 10 juta ke bawah lah ya laptop saya. Mudah-mudahan bisa nanti materi ini ya akan saya masukkan ke laptop, nanti dari laptop ke proyektor. Untuk jaga-jaga khusus pertemuan ke depan, laptopnya Mas Bangkit di bawah. Untuk jaga-jaga kalau kabelnya itu nggak cocok untuk laptop saya, nanti materinya ditransfer ke laptopnya Mas Bangkit gitu ya, ditransfer ke laptopnya Mas Bangkit, nanti kita pakai laptopnya Mas Bangkit kalau misalkan laptop saya nggak bisa. Ngerti nggih? Ya, jadi untuk pertemuan ke depan saya harapkan Bapak Ibu istiqomah. Siap Bapak Ibu istiqomah? Siap ya, jangan sampai merotoli, karena pengajian perbandingan madhab itu sangat langka, dan saya tidak tahu di Trenggalek ini atau bahkan di Trenggalek Tulungagung Kediri ini apakah ada yang membahas kitab yang sama dengan cara membawakan seperti saya, seperti itu. Belum tentu ya orang yang belajar di Madinah itu bisa membawakan seperti saya. Bahkan biasanya karena kita itu sudah terbiasa belajar cepat dan syahnya itu menyampaikan cepat, kita ikut-ikutan menirukan gaya syekh, kemudian dibawakan ke masyarakat di kampung, ya hajur ya. Masyarakat di kampung tidak mungkin paham ya.
Maka walaupun saya belajar di Madinah, saya terus berusaha untuk mengimprovisasi, untuk memperbaiki cara saya berdakwah supaya masyarakat dari kalangan manapun itu bisa paham terhadap apa yang saya bawakan. Makanya jenengan sing boten lulus SD, boten sah minder, datang saja ya. Kalau misalkan jenengan belum paham, itu salah saya. Kenapa saya belum bisa memahamkan jenengan? Ngaten nggih? Tapi kita tetap dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.